dari TPP 14 kelompok 2 dengan judul Penerapan Hukum Bernoulli pada Roket Air. Baiklah, di sini kami akan memperkenalkan diri kami. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Teria Oktasari dengan NIM 122280107 dari program studi Teknik Kimia, dan teman-teman saya Trihandoko dengan NIM 122310054 dari program studi Teknik Biosistem. Saya Afriandini dengan NIM 122800127 dari program studi Teknik Kimia. Nama saya Sin Esa dengan NIM 122280144 dari prodi Teknik Kimia. Saya Rabadi Ahmad Falevi dengan NIM 122280133 dari prodi Teknik Kimia. Dan saya Saltiati Pribadi dengan NIM 122801119 dari prodi Teknik Kimia. Baiklah, inilah hasil dari kerja kelompok kami. Selamat menyaksikan. Enjoy! Bye! Sebelum ke proses pembuatan roketnya, mari kita bahas hukum Bernoulli terlebih dahulu. Hukum Bernoulli. Bunyi dari hukum Bernoulli menyatakan bahwa kenaikan kecepatan aliran dari fluida mampu menyebabkan adanya penurunan tekanan fluida secara bersamaan. Berikut rumus hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli ini diturunkan dari hukum kekekalan energi mekanik. Energi mekanik sama dengan energi kinetik ditambah energi potensial. Energi mekanik sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat ditambah M dikali G dikali H. Berdasarkan rumus kekekalan energi mekanik tersebut, ketika dihubungkan dengan tekanan, maka akan berlaku persamaan berikut. Tekanan ditambah energi kinetik ditambah energi potensial sama dengan konstan. Dari persamaan tadi, massa yang disimbolkan dengan M bisa disubstitusikan dengan massa jenis atau disimbolkan dengan P pada kedua ruasnya. Maka, jadilah persamaan hukum Bernoulli seperti di bawah ini. P1 ditambah 1/2 dikali Rho dikali V1 kuadrat ditambah P dikali G dikali H1 sama dengan P2 ditambah 1/2 dikali Rho dikali V2 kuadrat ditambah P dikali G dikali H2. Penerapan hukum Bernoulli pada roket air. Roket air adalah salah satu jenis roket yang menggunakan air sebagai bahan bakarnya. Bahan tekan yang berfungsi sebagai mesin roket biasanya terbuat dari botol bekas minuman ringan. Dengan memanfaatkan tekanan udara yang tinggi dari pompa ke dalam botol yang berisi air untuk terbang atau meluncur. Tekanan udara di dalam botol lebih tinggi daripada tekanan di luar botol, sehingga pada saat diterbangkan atau diluncurkan, udara dalam botol menekan air keluar dari dalam botol tersebut. Di dalam roket air berlaku juga hukum lain, yaitu hukum Newton 3 yang berbunyi setiap aksi memiliki reaksi yang sama dan berlawanan arah. Rumus dari hukum Newton 3 yaitu F aksi sama dengan minus F reaksi. Dari penerapan roket air tersebut, maka udara dari dalam pompa akan tersimpan di dalam botol, sehingga tekanan dalam botol akan lebih tinggi dibandingkan dengan sekitarnya. Dan kemudian berlakulah hukum Newton ketiga ketika penyanggah ditarik dan roket akan terbang. Alat dan bahan yang digunakan yang pertama adalah karton, yang kedua ada dop ban, yang ketiga ada kardus, yang keempat ada double tip, yang kelima ada 2 botol kosong, yang keenam ada lakban, yang ketujuh ada pipa, yang kedelapan ada elbow pipa, yang kesembilan ada penggaris, yang ke-10 plastisin, yang ke-11 ada pipa T, dan yang terakhir adalah kabel tis. Tahapan yang kita lakukan pertama adalah memotong botol aqua bekas menggunakan karter. Kemudian, masukkan plastisin ke dalam botol bekas bagian atas. Lalu, kita sambungkan bagian atas tadi yang telah diberi plastisin pada botol bekas yang utuh menggunakan lakban. Tahap selanjutnya, pemotongan karton. Karton dipotong berbentuk kerucut untuk membungkus bagian atas dari botol. Kemudian, rekatkan kerucut pada botol menggunakan lakban.
Selanjutnya, sisa dari potongan untuk kerucut tadi direkatkan pada bagian bawah botol menggunakan lem kertas. Tahap selanjutnya, pembuatan sayap. Sayap dibuat menggunakan kardus yang dipotong menggunakan karter. Lalu, kardus dilapisi menggunakan karton merah. Karton direkatkan menggunakan double tip. Tahapan selanjutnya yaitu pemasangan sayap pada bagian samping roket menggunakan double tip. Tahapan selanjutnya setelah pemasangan sayap selesai adalah pemotongan pipa. Pipa dipotong sesuai ukuran. Setelah pipa terpotong rapi sesuai ukuran yang diinginkan, kemudian pipa disusun dengan bentuk yang diinginkan. Dan jangan lupa untuk memasang dop ban pada bagian T pipa yang mengarah ke bawah. Lalu, pada soket diberi lakban agar air yang ada pada roket pada saat penerbangan tidak keluar. Pada bagian soket juga diberi kabel tis yang berfungsi sebagai penyangga roket. Setelah itu, pasang reducer pada bagian bawah soket. Sebelumnya, reducer diberi tambahan aqua bekas yang dipotong. Tahapan terakhir adalah peluncuran roket air. Pertama-tama, isilah air ke dalam roket air secukupnya. Lalu, isilah angin ke dalam roket tersebut melalui dop ban. Isi angin hingga tekanan dalam roket tersebut membesar, lalu tarik tuas penyangganya dan roket tersebut akan meluncur. Keunikan dari roket air tersebut adalah 1. Alat dan bahan mudah ditemukan. 2. Menggunakan air sebagai bahan bakarnya dan angin sebagai pendorong. 3. Menggunakan pipa sebagai alat penyangga. Kekurangan dari roket air tersebut adalah yang pertama, karton yang digunakan untuk melapisi roket mudah rusak akibat terkena air. 2. Terjadi kegagalan saat meluncurkan roket akibat dari air yang bocor dan tekanan angin yang kurang. Yang ketiga, roket tidak stabil saat meluncur akibat dari proporsi yang tidak sama pada roket air. Sekian dari kami ucapkan terima kasih. Jangan lupa di like, Komen, Share. And subscribe. bye-bye. Dadah guys.